Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga dapat memberikan kita motivasi, inspirasi, dan juga dorongan. Supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Menyerahkan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salibnya. Dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, upah dalam kurung kerugian dari perjudian. Ayatnya terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Hanya dengan biaya proses $17,95 US dan saya mungkin memenangkan undian. Saya tidak berjudi, bukan? Apa yang salah dengan tiket lotre? Perjudian adalah hiburan yang tidak berbahaya, tidak masalah. Statistik mengatakan sebaliknya. Di Amerika saja dengan lebih dari 2/3 populasi berjudi dan lebih dari 15 juta penjudi bermasalah dan secara mental sudah ketagihan. Dampaknya sangat besar. Apa yang salah dengan perjudian? Rokok, alkohol, dan narkotika bersifat adiktif. Itu memicu koneksi yang mengubah pikiran antara zat dan pengurangan rasa sakit. Perasaan kesenangan atau kegembiraan yang memacu adrenalin. Rasanya menyenangkan dan bingo atau maafkan permainan kata-kata ini. Sebelum orang tersebut menyadari apa yang terjadi, mereka harus mencoba lagi dan lagi. Tetapi dosis kedua atau ketiga tidak cukup menimbulkan sakau yang sama. Sehingga dosis berikutnya lebih cepat dan atau lebih besar. Dan penggunanya mulai tenggelam dalam kecanduan sehingga hanya mengandalkan kemauan keras saja. Biasanya tidak bisa mengatasinya. Tidak semua orang menyerah pada koneksi bahan kimia ini. Namun sampai Anda terjebak, Anda tidak benar-benar tahu apakah Anda memiliki gen berisiko besar atau tidak. Sama halnya dengan perjudian. Perjudian biasa seringkali memicu obsesi dan kecanduan yang mirip dengan narkoba. Penjudi kompulsif melaporkan aliran adrenalin dari antisipasi dan kegembiraan melempar dadu, dan panggungnya sudah dipersiapkan untuk kejahatan yang terkait. Kebangkrutan, pencurian, narkoba, kekerasan keluarga, perceraian, bunuh diri, dan kegiatan kriminal. Dalam kata-kata George Washington, penjudian adalah anak dari keserakahan, saudara dari ketidakadilan, dan bapak dari kejahatan. Perjudian adalah pencurian yang sah, yang mengambil dari orang miskin dan menghasilkan segelintir orang kaya. Sebuah prinsip egois yang sepenuhnya bertentangan dengan seruan Yesus untuk saling mengasihi dan mendukung. Umat Kristen mula-mula berbagi harta benda mereka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Jangan mengingini, artinya tidak ingin memiliki milik orang lain. Itulah yang diinginkan para penjudi di dalam Efesus 5 ayat 5. Kembali mengingatkan kita bahwa tidak ada orang yang tamak yang mendapat warisan dalam kerajaan Tuhan dan menaruh kepercayaan pada sesuatu yang kebetulan bertentangan dengan kepercayaan Kristiani kepada Tuhan sebagai pemberi segala anugerah yang baik dan sempurna. Nasihat Charles Simeon, seorang pendeta Amerika abad ke-19, masih terdengar benar. Melempar dadu yang terbaik adalah membuangnya. Ya, jadi nasihat firman Tuhan saat ini kembali lagi mengingatkan kita ya bagaimana kita harus bekerja dengan tangan kita seperti yang telah dipesankan kepada kita di dalam setiap firman Tuhan, sehingga kita hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ya seperti apa itu ya, bagaimana kehidupan kita ya bisa memancarkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita setiap harinya. Mungkin bukan dengan kata-kata kita, tetapi dengan tingkah laku kita. Mereka akan melihat, mereka akan merasakan ya betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka. Ya jadi di sini dikatakan perjudian biasanya seringkali memicu obsesi dan kecanduan yang mirip dengan narkoba. Ya, jadi penjudi kompulsif melaporkan aliran adrenalin dari antisipasi dan kegembiraan melempar
dadu dan penggunanya sudah dipersiapkan untuk kejahatan yang terkait. Ya, jadi pada saat kejahatan ini dilakukan, itu akan menular dari kebangkrutan, pencurian, narkoba, kemudian kekerasan keluarga, kemudian perceraian, bunuh diri, dan kegiatan kriminal lainnya. Jadi satu dosa yang kita sudah lakukan itu akan menimbulkan dosa-dosa yang lain lagi di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita tidak mau mendengarkan akan suara Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita kecanduan dengan apa yang kita lakukan. Ya, ini datangnya dari si jahat. Bagaimana si jahat itu ingin menghancurkan setiap umat manusia. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita kecanduan dengan hal-hal yang dapat merusak akan kehidupan kita. Dikatakan perjudian adalah pencurian yang sah, yang mengambil dari orang miskin dan menghasilkan segelintir orang kaya. Ya, sebuah prinsip egois yang sepenuhnya bertentangan dengan seruan Yesus untuk saling mengasihi dan mendukung umat Kristen mula-mula berbagi harta benda mereka. Ini kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Jangan mengingini, artinya tidak ingin memiliki milik orang lain. Itulah yang diinginkan para penjudi. Di dalam Efesus 5 ayat 5 kembali mengingatkan kita bahwa tidak ada orang yang tamak mendapat warisan dalam kerajaan Tuhan. Ya, dan menaruh kepercayaan pada suatu yang kebetulan bertentangan dengan kepercayaan Kristiani kepada Tuhan sebagai pemberi segala anugerah yang baik dan sempurna. Ya, jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Orang yang tamak itu tidak dapat warisan dalam kerajaan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita? Biarlah kita boleh terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Sehingga Tuhan akan dapat memberikan kita suatu hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Disitulah kita akan merasakan suatu kedamaian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ya, begitu pula dengan nasihat Charles Simeon, seorang pendeta Amerika, ya, abad ke-19. Dia mengatakan masih terdengar benar, melempar dadu yang terbaik adalah membuangnya. Jangan sampai kita mengambil bagian di dalam kejahatan daripada si iblis itu yang akan membuat kita terbuai dengan setiap rayuannya. Itu adalah tipu muslihat yang dia berikan kepada kita, ya, supaya kita kecanduan, ya, supaya kita tidak bisa keluar dari jerat-jeratnya yang jahat itu. Pada saat mungkin kita sudah berada di dalam jerat si jahat, baiklah kita boleh sadar, kita boleh berdoa kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan supaya kita dapat keluar daripada jerat si jahat ini. Jadi katakan, Tuhan, bantulah saya untuk menjadi pengelola yang baik atas waktu dan uang yang telah Engkau berikan kepada saya. Amin. Yang meminta kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat mengelola waktu kita, berkat yang Tuhan sudah berikan dengan sebaik mungkin, ya, sehingga itu akan membawa berkat-berkat yang lain bagi setiap orang. Jangan sampai kita terbuai oleh rayuan si jahat. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya. Dan dia akan membuat suatu rencana yang indah di dalam kehidupan kita masing-masing. Asalkan kita mau membuka pintu hati kita untuk menerima akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Disitulah kita merasakan bagaimana tuntunan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada saat mungkin orang-orang di sekitar kita, mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita dapat mendoakan mereka. Ya, jangan kita menghakimi mereka, tapi biarlah kita memberikan contoh yang terbaik. Ya, bagaimana Tuhan juga sabar terhadap mereka. Biarlah kita juga mau sabar kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin itu sangat mengganggu kita. Tapi baiklah, kita boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pastinya Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk melalui semuanya itu. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Yesus merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Bahkan apa yang dia rasakan itu melebihi apa yang kita rasakan saat ini juga. Ya, dia mengalami suatu kesengsaraan yang begitu luar biasa. Dia berjalan sendiri. Dia hanya berserah kepada Bapaknya. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat memahami apa yang dia lakukan. Ya, tetapi Yesus tetap bertahan karena dia tahu dia mempunyai misi yang harus dia selesaikan. Ya, walaupun dia merasakan kesakitan yang luar biasa, tetapi dia mau rela oleh karena kita, umat manusia yang berdosa ini. Akhirnya Yesus disalibkan. Tapi pada saat dia mengembuskan nafas yang terakhirnya, dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah suatu hal yang kita tidak bisa lakukan mungkin sebagai manusia biasa. Tapi bagaimana teladan yang Yesus sudah berikan kepada kita, itu menjadi suatu pelajaran yang begitu berguna bagi kita saat ini. Yesus sanggup
melakukan itu semua oleh karena cintanya kepada kita manusia yang berdosa ini. Biarlah kita juga mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya menjadi bagian kita, supaya kita juga dapat melakukan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita, meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kita, supaya kita juga dapat melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, akan banyak tantangan yang kita hadapi, tapi biarlah kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, dan kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bagaimana Tuhan, bantulah saya untuk menjadi pengelola yang baik atas waktu dan uang yang telah Engkau berikan kepada saya. Ya, biarlah kita berdoa kepada Tuhan sehingga setiap waktu dan berkat-berkat yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, kita dapat pergunakan sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah yang menjadi renungan kita saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.